melakukan alur tirta di dalam proses coachingnya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan saya juga akan melihat bagaimana apakah ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot yang akan menggali coaching ibu dalam menyelesaikan permasalahannya. Serta jangan lupa ya Bu, nanti ketika proses coaching itu prinsip coachingnya digunakan, mulai dari kemitraan, bagaimana memaksimalkan potensi, dan bagaimana proses aktif kreatifnya. Nah, pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nanti Bu ketika Ibu melakukan coaching? Iya Bu, nanti saya akan ketika saya coaching ya Bu ya, nanti saya akan menggunakan kompetensi yaitu presence Bu atau kehadiran penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif dan juga Bu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kompetensi spesifik apa yang Ibu kembangkan Bu? Iya, kalau soal kemampuan spesifik ya Bu ya, yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Ibu Wisda. Pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana nanti Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya, begini Bu, saya tuh ingin ya Bu ya, bagaimana coach saya itu dapat menemukan solusi serta langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya. Baiklah Bu Lisda, demikian dulu ya Bu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu Lisda melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, makasih ya Bu ya. Nanti saya tinggal Ibu ya Bu ya. Baik Bu Lisda. Bu Lisda. Pagi Pak Faris. Apa kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Nah Pak Faris, katanya kita mau ngobrol nih. Bapak mau nyampaikan sesuatu. Oh ya, terima kasih Bu. Begini Bu, semenjak saya menjadi calon guru penggerak nih Bu, saya selalu dianggap kompeten Bu, ataupun ahli dalam bidang apapun. Misalnya jika ada pelatihan-pelatihan nih, saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan itu. Kemudian apalagi kalau misalnya ada pengawas dari luar melakukan penilaian, maka saya ditunjuk untuk mendampingi pengawas tersebut. Sedangkan rekan kerja saya yang lainnya tidak dilibatkan ataupun tidak mau ambil bagian dalam kegiatan tersebut dan tidak mau belajar untuk mengembangkan diri mereka. Wah, topik yang sangat menarik nih Pak. Nah, kalau gitu, apa yang Bapak inginkan yang akan Bapak capai dari diskusi kita kali ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana rekan kerja atau rekan sejawat saya mau belajar mengembangkan diri mereka dengan ikut pelatihan, kemudian program pendidikan guru penggerak, dan lain-lain. Dan juga berkolaborasi dengan saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oh begitu, wah bagus sekali nih. Artinya Pak Faris memiliki niat atau keinginan ya untuk mengajak rekan-rekan sejawat Bapak untuk melakukan pengembangan diri seperti Bapak yang lakukan. Nah kalau gitu apa ya yang menjadi permasalahan Bapak sebenarnya? Jadi mungkin ada dua hal nih Bu yang menjadi permasalahan saya terkait bagaimana mengajak rekan sejawat saya untuk melakukan pengembangan diri dan bagaimana mengajak rekan sejawat berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Wah, saya salut sekali. Saya harus apresiasi Bapak rupanya ya dengan keinginan Bapak itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, langkah atau strategi apa yang sudah atau yang akan Bapak lakukan agar rekan sejawat Bapak itu tertarik untuk melakukan pengembangan diri? Saya sebelumnya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan juga beberapa rekan sejawat. Ya. Saya juga sudah mengajak mereka secara langsung dan menjelaskan manfaat mengikuti kegiatan pengembangan diri dan pentingnya saling berkolaborasi menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi memang belum menemukan titik terangnya. Tapi Pak, apapun yang Bapak sudah lakukan tuh mantap sekali loh Pak. Asli, saya tuh keren loh Pak, saya nilai Bapak itu. Tapi Pak ya, kira-kira saya mau nanya nih, kira-kira kita kasih penilaian ya, antara penilaian untuk anak-anak tersebut. Kalau kita buat grade antara 1, angkanya itu 1 sampai 10. Kira-kira penilaian untuk rekan sejawat Bapak itu untuk bisa termotivasi dalam melakukan kegiatan pengembangan diri mereka ataupun berkolaborasi itu dinilai berapa Pak? Kalau boleh saya kasih nilai dengan teman-teman
saya itu mungkin saya bisa kasih nilai 5 untuk teman-teman saya. Karena ada beberapa guru yang senior nih, contohnya Iya. mereka memiliki kendala dan pemikiran yang berbeda dengan saya, kendala di teknologi, kemudian sudah tidak mau lagi belajar, dan juga ada guru junior nih yang sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah mereka miliki, tidak mau keluar dari zona nyaman mereka, kemudian kemampuan mengajar mereka yang lama juga tidak mau di-upgrade seperti itu. Iya ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau begitu Pak ya, adakah rencana atau hal-hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan motivasi rekan kerja Bapak atau agar mereka mau mengembangkan diri? Rencananya setelah pekan asesmen ini, Ya. saya mau mengajak teman-teman saya dan juga meminta waktu kepada kepala sekolah saya untuk mengadakan kegiatan berupa sharing dan caring, Bu, di mana saya akan membagikan pengalaman menarik saya selama mengikuti pelatihan dan program pendidikan guru penggerak ini agar teman-teman saya ini termotivasi, Bu. Setelah itu saya juga akan mengundang beberapa narasumber dari Balai Guru Penggerak dan juga PGP yang mau ikut serta dalam kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan nantinya, Bu. Wah, keren sekali Pak. Saya sangat senang mendengar apa yang sudah Bapak sampaikan. Artinya Bapak Ari sudah menemukan solusi ya untuk permasalahan yang Bapak hadapi selama ini. Nah, sekali lagi saya mau nanya Pak, terkait siapa saja yang bertanggung jawab ataupun yang terlibat dalam acara yang akan Bapak lakukan tersebut. Yang pastinya ada kepala sekolah dan juga saya sebagai penanggung jawab kegiatan, Bu. Kemudian karena saya menginisiasi terlaksananya kegiatan ini, makanya saya sebagai penanggung jawab. Kemudian semua guru juga wajib hadir dalam kegiatan ini. Oh, seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa kegiatan itu nanti benar-benar dapat terlaksana dan dapat terimplementasi dengan baik? Saya akan mulai mengkoordinasikannya dengan kepala sekolah, kemudian dengan komite dan juga yayasan. Saya akan membuat susunan panitianya, kemudian susunan acaranya, dan secepatnya saya akan menghubungi narasumber-narasumber yang berkompeten untuk dapat mengisi acara ini. Oh, artinya Bapak benar-benar berkolaborasi ya dengan semua pihak, warga sekolah ya. Bagus Pak, ya. Syukurlah Pak, saya sangat senang karena Bapak bisa menemukan solusi dan bahkan langkah-langkah secara teknis Bapak sudah sampaikan dengan saya dengan sangat tepat untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi selama ini. Kalau gitu, saya tunggu kembali diskusinya ya Pak ya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Saya merasa sudah lega, Bu, setelah melakukan sharing sama Ibu dan telah menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Saya juga merasa senang Pak. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Lisda. Siang Bu Lasmi. Nah, sudah tadi yang melakukan proses coaching ya? Iya, sudah selesai. Barusan aja tadi Bu. Oke, kalau begitu Bu, boleh ya saya memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu Lisda ya? Monggo Bu. Nah, tadi Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu, ketika coaching tadi saya menggunakan alur pita ya Bu ya. Seperti ya alur pita kan kita tahu yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya lakukan. Saya gunakan alur tersebut sehingga memang benar-benar Bu dengan alur tersebut dapat membantu proses coaching saya sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Luar biasa Ibu Lisda ya. Nah Bu, menurut saya Bu sebagai observer, proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur kita dan sudah berjalan dengan sangat baik Bu, sudah sangat lancar. Nah Ibu Lisda juga sudah berusaha tadi menggali pertanyaan sehingga coaching Ibu itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Lisda ya. Nah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Iya, setelah selesai tadi melakukan coaching ya Bu ya, memang ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kompetensi yang saya kembangkan lagi ya Bu ya, saya ingin ya
lebih memahami lagi proses dari alur tirta tersebut, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching jauh lebih baik lagi, Bu. Bagus sekali Bu. Baiklah, demikian ya Bu ya observasi kita kali ini. Semoga kompetensi Ibu Lis dan nanti kompetensi coachingnya itu semakin berkembang sehingga dapat membantu coaching Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Bu, makasih benar loh Bu.